untuk apa? Istirahat tidak keluar. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Nelly Supartini selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya banggakan seluruh siswa SMA Negeri 1 Cilengsi. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti pada saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya tunjukkan kepada kelas 11A11 yang telah mempersiapkan upacara Senin pagi ini. Mudah-mudahan sampai selesai jalannya upacara berlangsung dengan baik. Yang kedua, yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan masalah peraturan. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Rizky sebagai pembina upacara minggu lalu bahwa salah satu hal yang disoroti adalah masalah penggunaan sepatu ketika berada di luar area kelas. Saya melihat sudah ada peningkatan. Ya, jadi dari apa yang disampaikan minggu lalu, berjalan waktu kurang lebih 5 hari sudah ada peningkatan, tapi masih ada yang belum melaksanakan dengan baik peraturan atau kebijakan tersebut. Nah, yang ingin saya bahas adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Ya, kalau kita lihat yang namanya di sebuah tempat pasti selalu ada yang namanya aturan. Kalian saja di rumah pasti ada aturannya, walaupun itu mungkin tidak tertulis. Jadi di setiap tempat kita berada pasti selalu ada aturan. Itu hal yang harus kita pahami pertama kali. Tapi tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, mengapa kita masih terkadang suka melanggar peraturan? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah barangkali ketidaktahuan kita mengenai mengapa aturan itu diterapkan. Contoh misalnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan penggunaan sepatu ya atau alas kaki di luar kelas. Sebenarnya kebijakan itu atau aturan tersebut diterapkan lantaran atau disebabkan karena mungkin tempat kalian berada saat ini tidak dirancang untuk kita tidak menggunakan alas kaki. Mengapa demikian? Barangkali nanti ada kerikil atau ada barang-barang yang barangkali bisa melukai kaki kita. Ya, jadi tolong dipahami latar belakang alasan mengapa sebuah peraturan itu bisa ada. Yang kedua, barangkali secara estetika atau keindahan ya mungkin kurang enak dilihat ketika di area luar yang memang notabene itu bukan untuk tidak beralas kaki, yaitu malah beralas kaki itu malah dibuka alas kakinya. Ya, itu jadi mengganggu faktor estetika juga. Jadi barangkali tadi yang pertama adalah ketidaktahuan kita mengenai suatu alasan. Contoh lain misalnya, kalau kita berkendara, ya misalnya menggunakan kendaraan bermotor, mengapa kita harus menggunakan helm? Karena memang kepala kita dirancang untuk tidak kuat menghadapi benturan. Barangkali yang selama ini kalau berkendara tidak menggunakan helm, kepalanya dirancang kuat menghadapi benturan. Tapi kalau kalian merasa bahwa kepala kita itu tidak kuat menghadapi benturan, baik dengan kendaraan atau dengan aspal jalanan, ya gunakan itu. Ya. Kalau sudah kejadian baru menyesal.
Biasanya kan seperti itu ya orang Indonesia ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua ya adalah karena faktor manusia yang egois, mementingkan diri sendiri. Contoh misalnya setiap hari Senin kita berkumpul sebelum pukul 7 di lapangan. Nanti dilihat kan siapa kelas mana yang barisannya belum lengkap. Kalau belum lengkap, biasanya ada hukuman, akan menjadi petugas upacara di minggu depannya. Ya. Ketika ada salah satu dari kalian misalnya dengan alasan apapun ya, contohnya misalnya mengerjakan tugas atau malah bersantai-santai, ya. Akhirnya yang dirugikan adalah teman satu kelasnya. Itu adalah bukti bahwa ketika kita egois, mementingkan diri sendiri, yang dirugikan bukan hanya kita. Contoh lagi misalnya yang sering kita lihat ya, atau barangkali mungkin kita lakukan di pertigaan depan jalan raya, masih banyak kan suka melawan arah tuh, ya kan? Nah tujuannya apa? Ingin sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Sesuai atau tidak dengan aturan? Tidak sesuai karena melawan arah. Dampaknya apa? Bukan hanya terkena ke diri sendiri, tapi juga terkena ke orang lain. Apa namanya kalau bukan egois itu? Jadi kalau kalian mau hidup di masyarakat, hilangkan sifat egois. Ya kita bagaimanapun akan berhubungan dengan orang banyak. Dalam hal ini misalnya terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi dua hal itu yang barangkali sering kita temui terkait dengan aturan. Mengapa sih kita selalu melanggar aturan atau aturan selalu ada saja yang melanggar? Yang ketiga, adanya stigma atau mindset bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini yang bahaya. Aturan dibuat untuk mengatur supaya apa? Supaya teratur, supaya segala sesuatu itu sesuai. Terlepas apakah aturan itu sesuai, baik atau buruk, ya. Sebaik-baiknya aturan kalau tidak dilaksanakan ya percuma. Karena aturan merupakan konsensus atau kesepakatan yang dibuat di suatu wilayah. Ya. Kalau kita mungkin pernah jalan-jalan ya ke luar negeri, contohnya paling dekat dengan kita lah ya, ke Singapura misalnya. Di sana itu kan hampir tidak ditemukan ya sampah bertebaran di jalan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena masyarakatnya tahu mengapa mereka harus buang sampah pada tempatnya, alasannya kesehatan, keindahan, ya. Dan mereka tidak egois. Dengan mereka membuang sampah sembarangan itu berdampak pada barangkali kesehatan kepada masyarakat yang lain. Ya. Jadi kalau kita tahu dasar kenapa sebuah peraturan itu ada, ya pasti kita akan mudah-mudahan menjalaninya atau melakukannya. Dan yang terakhir, Pak Sandi atau sekolah ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua kegiatan yang baru saja kita laksanakan belakangan ini, yaitu yang pertama adalah lomba PMR, kemudian yang kedua adalah lomba Paskibra. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada dua kegiatan tersebut yang dinaungi tentunya oleh OSIS SMA Negeri 1 Cilengsi. Nah, kenapa kita perlu mengapresiasi kegiatan tersebut? Karena kalian harus sadar bahwa di sekolah tercinta kita ini bukan hanya akademis yang kita utamakan, tapi juga keterampilan-keterampilan seperti berorganisasi. Nah, itu penting, itu bagian dari soft skill yang harus kalian miliki. Kenapa demikian? Karena di masyarakat nanti bukan hanya kemampuan akademis yang berguna untuk kita, tapi soft skill, kemampuan seperti bekerja sama dengan temannya, bagaimana menghadapi masalah, ya, bagaimana misalnya ada hambatan, bagaimana mempersiapkan sebuah kegiatan yang baik dengan masalah yang ada di dalamnya. Saya yakin sekali banyak sekali masalah yang ada di dalamnya. Itu yang akan membuat kalian menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Akan beda jadinya ketika siswa yang memang aktif dengan yang tidak. Maka pada
pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa jangan sia-siakan 3 tahun masa SMA kalian dengan hanya belajar saja secara akademis. Tapi tunjukkan bahwa secara non-akademis kalian juga mampu. Ya, barangkali itu yang akan membawa kita ke kesuksesan nanti ketika kalian telah dewasa. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.